Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat bergabung di sore hari ini waktu Indonesia bagian barat atau hampir malam ya di waktu Indonesia bagian timur ya. Itu sudah jam 6 sore mungkin, sudah hampir malam. Selamat bergabung di diskusi Arthur Women dan Menjaga Setara. Jadi sore ini kita mau kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol santai lah ya sore hari. Begitu di akhir September ini. Kebetulan tuh untuk teman-teman yang belum tahu ya, kemarin di Borobudur, di Percandian Borobudur itu ada satu acara namanya Indonesia Bertutur. Acaranya itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu dari tanggal tanggal 7 ya, tanggal 7 sampai 13 September kemarin. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, jadi acara ini diselenggarakan juga dalam rangka G20. Tapi untuk jelasnya mungkin teman-teman nanti bisa lihat ke website-nya aja ya, website-nya Indonesia Bertutur untuk tahu apaan sih itu acaranya. Kalau aku sendiri sih sempat hadir ya antara tanggal 6 sampai 10 kemarin, dan di dalamnya ada banyak sekali tuh acaranya. Jadi di Kompleks Percandian itu ada pameran, ada multimedia, ada panggung, ada banyak sekali panggung gitu ya, ada panggung musik, panggung teater, ada juga bazar gitu ya, ada UMKM gitu ya. Terus juga ada dongeng, terus ada musik gitu. Jadi ada macam-macam acaranya, ada banyak sekali gitu ya untuk merayakan Indonesia Bertutur itu, dan dalam rangka acara G20. Nah, hari ini kita kebetulan bisa didatangi oleh beberapa orang di balik dari sebuah acara namanya Ruatan Bumi yang dipentaskan pada tanggal 13 September malam sebagai penutup ya, penutup dari rangkaian acara Indonesia Bertutur tersebut. Dan itu acara ini diinisiatif 10 perempuan pencipta seni, atau tim kreatifnya adalah 10 orang perempuan yang kemudian mereka ini yang membuat konsep dan juga berproses untuk acara itu. Nah, banyak sekali orang-orang yang nanya ke aku di sosmed, apaan sih tuh Ruatan Bumi itu? Jadi, nah mungkin sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya sama para pegiatnya yang mengurusi Ruatan Bumi ini. Mungkin kita langsung highlight aja ya semuanya. Selamat datang untuk Kak Unitati, Kak Ida. Boleh bantu nggak di-highlightin semuanya? Sore Kak Okin. Ya, ini sudah di-highlight. Sore kakak-kakak, Mbak semuanya. Halo, Mbak Melati sudah datang. Selamat bergabung, Mbak Melati. Selamat sore semuanya. Sore. Sore. Ini dia ya, teman-teman. Arlin belum di spotlight. Oh, nggak bisa di spotlight ya Arlin, karena nggak bisa video tadi ya. Tapi ada satu lagi Arlin Iya, Condro. maafkan. Nanti Ya, kameranya belum bisa on ini. ya nggak apa-apa. Dan ada beberapa lagi yang tidak bisa hadir hari ini, yaitu Isya Heni, Mbak Ubit, terus siapa lagi yang nggak bisa hadir? Isya, Mbak Ubit, Asinta. Cinta Asya dan Cinta. dan Asya ya yang nggak bisa hadir. Nah, jadi ada 10 orang ini yang menyelenggarakan Ruatan Bumi yang menjadi penutup acara dari Indonesia Bertutur di Percandian Borobudur kemarin. Nah, untuk yang belum nonton silahkan ke websitenya Indonesia TV ya, di sana masih ada tuh kalau mau nonton, atau di YouTube juga ada. Tapi aku nggak tahu tuh di YouTube-nya siapa, ke Budaya Saya atau di Indonesia juga. Tapi coba bisa dicari Ruatan Bumi Indonesia Bertutur, nanti kalian bisa lihat. Oke, nah karena Mbak Melati ada, jadi mau Unitati duluan apa Mbak Melati duluan? Yang mana aja nih? Mel dong, Mbak Mel duluan. Oh, Mbak Mel duluan. Oke, ya. Halo Mbak Mel, apa kabar? Sehat-sehat ya? Halo Olin, apa kabar? Aku sehat-sehat, semoga semuanya juga sehat. Di Zoom kita Amin. pertama juga ini pasca Ruatan Bumi ya.
dengan tim. Semoga Gema sehat, Septina, Pak Ida, Nitati, Arlin dan nggak bisa hadir di sini, Ubid, Isya, Asya, Sinta, ya. Sayang sekali mereka nggak bisa hadir karena alasan tertentu. Baiklah, aku mesti cerita apa nih? Ya, jadi ada banyak yang nanya ke aku di sosial media itu, Mbak Mel. Ini Ruatan Bumi ini acara apaan sih? Gitu. Ada banyak yang nanya. Terus juga maksudnya gimana sih Ruatan Bumi? Jadi apanya yang mesti diruat gitu? Karena kan ada apa? Kalau di bahasa Jawa ada juga ya ruatan tuh yang apa istilahnya Ya. secara ngeruat gitu ya. Nah, tapi apakah memang seperti itu atau ide awalnya itu seperti apakah kira-kira? Jadi aku cerita dulu nih secara ini ya, sejarah apa urut-urutan kenapa terjadi ruatan bumi gitu ya. Pertama ini kan saya ditugaskan atau dipercaya untuk menjadi artistic director Indonesia Bertutur, bekerja sejak tahun 2021, menyusun sekian banyak program, pre-event dan main eventnya bersama tim substansi dari Kemdikbud dan juga bersama Pokja PMM ya, Pokja Media Baru dari Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru Kemdikbudristek, tentunya dengan ACC dari Mas Dirjen. Sekali berdiskusi juga dengan beliau, sebenarnya kita ini arahannya mau dibawa kemana ini Indonesia Bertutur, karena memang mempertimbangkan bahwa Indonesia itu punya tradisi tutur yang banyak, yang luar biasa, yang sebenarnya ini hampir tenggelam ini ya dimakan dunia digital gitu. Nah, bagaimana cara menggabungkannya antara yang sudah ada, yang tumbuh bersama kebudayaan kita ini dengan kebaruan yang ada di zaman sekarang. Itu salah satunya media digital, teknologi digital, seperti itu. Lalu pikir karena kaitannya dengan cagar budaya, warisan cagar budaya yang masuk dalam kategori OUV, Outstanding Universal Value, itu yang menurut UNESCO itu adalah istilahnya itu warisan cagar budaya yang diakui dan memiliki nilai lebih gitu ya. Nah, itu hal-hal yang menurut aku sangat menarik karena praktek aku sendiri sebagai seniman, aku bukan EO, aku bukan organizer yang biasanya gitu, tapi saya sebenarnya hanya seorang seniman seperti banyak yang diketahui, tapi juga punya pengalaman mengkurasi. Jadi ini juga rada beda gitu dari misalnya orang yang kerjanya hanya mikir dan berkurasi aja tapi tanpa bikin karya. Kalau aku kan mainly bikin karya gitu. Jadi karena bikin karya aku itu ini cocok nih, aku kan juga sering riset ini, apa sih ilmu-ilmu lama di kita ini yang bisa dipelajari lagi gitu dengan dan apa yang bisa dihubungkan dengan bahasa kita sekarang gitu. Di situ aku mulai yakin kayaknya bisa deh gitu. Nekat. Terus aku tawarkan banyak program itu, termasuk festival cahaya itu sebenarnya kuratorialnya berkolaborasi dengan Taba gitu ya, dengan direktur eksekutif festivalnya. Lalu baru nih mulainya tuh tahun 2022 bulan Maret nih, sebenarnya banyak perubahan karena sebenarnya aku tuh ingin menampilkan memprogramkan sebuah ruatan bumi ini, melihat kepentingan bahwa ya kemarin itu memang dari sistem dari pesan-pesan substansi dari Kemdikbud itu tentunya bagaimana memikirkan tentang penyembuhan gitu ya, recovery together, ternyata itu juga pesan dari atas lagi itu dari G20 gitu. Apa sih motonya G20, recovery together, terus apa together gitu loh. Jadi itu setelah pandemi ini ya, jadi memfokuskan pada pasca pandemi. Lalu sebenarnya sudah dari awal aku ingin mengundang vokalis-vokalis tradisi
ya atau penutur-penutur tradisi dari seluruh tanah air, dari berbagai pelosok yang terutama yang sudah hampir punah gitu praktiknya, sudah hampir tidak ada dan tapi sebenarnya penting ya dalam sejarahnya itu penting karena dia sebenarnya yang membawakan narasi dari zaman ke zaman. Nah, Indonesia bertutur nih ya ceritanya gitu. Jadi bertutur itu tidak hanya penuturan dalam konteks tradisi, tapi bagaimana menarasikan kembali narasi-narasi lama, narasi sejarah sesuai dengan interpretasi kita saat ini. Jadi ini sangat contemporary praktisnya itu. Jadi bagaimana menarasikan yang lama menjadi sesuatu yang baru atau menghadirkan pada ranah kebaruan itu kan juga salah satu praktik dari kerja-kerja kekinian kita, kerja-kerja contemporary art practice lah istilahnya kayak gitu, atau pemikiran-pemikiran kontemporer. Nah, maka fokus dari Indonesia Bertutur ini sebenarnya lebih pada karya-karya yang contemporary gitu, praktik-praktik yang contemporary, walaupun praktik karya contemporary itu kan banyak dipertanyakan juga apa sih ukurannya contemporary art practice gitu. Sebenarnya kan selama ini acuan kita barat gitu, yang melihat itu barat. Oh ini ukuran contemporary itu disebut contemporary itu karena di barat itu seperti ini atau di luar Indonesia lah istilahnya gitu. Tapi sebenarnya menurut aku tidak seperti itu karena praktik seni kontemporer adalah praktik yang kita lakukan pada saat ini, produk pemikiran kita pada saat ini dari hasil hubungan kita dengan sekitar kita, hubungan sosial kita, situasi politik dan segala macam yang ada di kehidupan kita sekarang, dimanapun kita berada. Oleh karenanya ada sedikit biasanya kayak misinterpretation gitu tentang contemporary art practice. Maka ini Indonesia Bertutur menurut aku penting banget nih, karena kita ada dipegang dengan acuan warisan cagar budaya tersebut gitu, supaya ada nih sebenarnya nilai-nilai estetika, nilai-nilai pemikiran yang sangat mutakhir, yang kita tidak ketahui, yang sudah ada dan tumbuh sejak dahulu kala di kebudayaan kita sendiri. Kita kan semuanya sebenarnya juga kayak korban kolonialisme ya. Korban kolonialisme itu bagaimana kita juga terkolonialisasi, bagaimana kita melihat kehidupan kita sekarang tuh meminjam perspektif yang bukan tumbuh dari kebudayaan kita sendiri. Entah itu ya ada bagusnya, kadang menolong juga, misalnya kita melihat oh ini harus update lah gitu ya, maksudnya konteks human rights misalnya seperti itu. Oh konteks human rights itu menurut United Nations seperti apa, menurut PBB standarnya internasional tentang HAM apa segala macam itu ada gitu standar, dan itu juga cara melihatnya mau tidak mau kita merujuk pada yang internasional. Tapi kalau kerja seni, kerja praktek seni, kerja kebudayaan itu kita tidak bisa dijauhkan lah. Jadi kita tidak boleh menjauhkan diri dari habitat kita sendiri gitu. Nah, ini kan sebenarnya pertentangan antara akademisi dengan praktik yang orang-orang atau rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita di ranah kesenian tradisi atau kebudayaan adat dan tradisi yang melekat memang dengan praktik mereka sehari-hari gitu. Di sini juga kita menghindari bagaimana melihat praktek kesenian tradisi dari ranah-ranah adat tersebut seperti seorang antropolog gitu. Cara melihat antropolog itu kan seperti berjarak gitu. Seperti peneliti, kita orang kota itu udah berjarak banget. Nah, ini yang sebenarnya sangat penting dalam proses ruatan bumi juga ini. Jadi saya memang tidak hanya di ruatan bumi, tapi juga di program-program lain sangat menekankan bagaimana pemilihan seniman yang terlibat di setiap program itu, ya, mereka dalam proses mereka bekerja, dalam proses mereka berpikir bagaimana mereka menginterpretasikan warisan cagar budaya, warisan budaya, dan pengaruh-pengaruhnya, bagaimana mereka menarasikan kembali, seperti misalnya teater garasi. Kenapa teater garasi membuat sekarang versi yang keempat nih Waktu Batu? Karena mereka melakukan riset yang sangat panjang dan
mengupdate gitu dengan situasi yang sekarang. Saya pikir itu luar biasa ya. Dan banyak seniman lain yang di expanded media gitu ya, kayak Gabriela Natasha Tonte gitu dengan visi teknologi digitalnya itu sangat sangat sensitif gitu ya, dengan mengangkat tema mitologi manusia lahir dari batu sebagai sebuah kepercayaan dari suatu daerah. Itu kan keberanian yang luar biasa dalam masa kita sekarang ini di Indonesia ya, terutama. Kekuatan bumi sebagai bagian yang ini gongnya nih yang paling penting. Aku pikir tadinya karena arahnya memang mengangkat vokal-vokal tradisi yang akan digabungkan dengan seni media gitu, jadi kayak mentah banget gitu. Akhirnya ya udah nggak usah, ini mereka nggak usah pertunjukan seni tradisi, tapi kita ajak aja kita ini gabung dan membuat sebuah peristiwa bersama. Terus lalu saya berpikir ini karena ruatan bumi, karena bumi itu memiliki energi perempuan yang luar biasa. Dalam banyak kepercayaan itu Mother Earth, Ibu Bumi, segala macam itu kan banyak sekali bumi itu dihubungkan dengan ibu, dengan perempuan. Itu dari Amerika Latin, Amerika Selatan, di Afrika, bahkan di Eropa dan di Asia itu semacam kepercayaan global yang sangat kuno, yang sangat lama gitu, yang ancient, yang sudah banyak sekali dianut oleh kepercayaan lokal masing-masing daerah di seluruh dunia. Dengan meyakini itu, aku ingin memutuskan mengajak 9 praktisi seni lainnya gitu, yang aku pikir praktek mereka itu sangat penting untuk praktek mereka itu sangat presence lah di dunia pertumbuhan, dunia kesenian gitu. Dengan sangat hati-hati saya mengundang Unitati, mengundang Ubit, mengundang Gema, Septina, itu yang pertama, kemudian Ida dan Sita gitu ya dari Makassar, kemudian menyusul Arlin, kemudian ada Isha dari awal juga, Isha Hening itu untuk multimedianya, kemudian ada Asya Asmaradara, Asya Semaradara, ya, Oscar Lawalata. Nah, aku pikir menawarkan mereka untuk bekerja dalam tanda petik keroyokan. Nah, memang keroyokan artinya non hierarkis, walaupun Unitati adalah koreografer, Ida koreografer, Ubit komposer, Gema Septina komposer, kemudian ada Sinta sutradara, ini ada saya artistic director juga di situ, jadi semuanya rata aja, pukul rata itu. Tidak ada hierarki karena ini kita harus melihat kekuatan bumi sebagai kepentingan bersama, bukan menciptakan karya seperti biasanya di atas panggung. Jadi kita di sini tidak bertujuan untuk menciptakan karya, tapi kita menyediakan sebuah platform, saya kira seperti itu ya Un ya. Jadi platform di mana vokal, di mana pergerakan, di mana doa, di mana para pemimpin adat yang kita undang itu juga mendapatkan tempat mereka, bagaimana lighting itu dan panggung itu mendapatkan menjadi sebuah kesatuan gitu. Dan kita juga kita juga memutuskan untuk menggunakan aroma istimewa karena itu sebagai itu, tanpa itu kita kurang lengkap ya kalau kita menyebut sebuah upacara gitu atau ruatan, khususnya jika kita merujuk dengan ruatan-ruatan tradisi. Jadi kerja keras kami luar biasa, emosional, pasti porsi emosinya tinggi juga karena ya kadang-kadang tergantung bulan purnama, juga ada yang hamil, melahirkan, dan itu semuanya yang menyusui ya, ada banyak yang menyusui,
ada yang kena Ada yang COVID, COVID, betul. ada yang pokoknya banyak hal yang sebenarnya itu kita sangat familiar dan sangat saling mengerti sih. Itu sih enaknya, dan apapun stresnya masing-masing mempunyai, saya dari awal sudah percaya bahwa rekanan-rekanan kerja di tim kreatif ini mempunyai profesionalisme yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada perseteruan yang bersifat pribadi, kecuali memang ada argumen-argumen yang menegangkan gitu, tapi ini karena untuk tujuannya semuanya kita tahu, oh ini harus jadi dan tujuannya baik gitu. Jadi selalu ada spirit yang baik di antara kita, walaupun tegang banget karena latihannya itu ngumpul semua itu berapa hari hari H minus berapa gitu sebelum kita di atas panggung. Tapi ada yang udah di Solo dari bulan Agustus juga ya, Mbak? Ada yang sudah Tapi duluan itu ya? cuma total hanya berapa hari ya. Di Solo itu yang Cantabile itu cuma 3 hari, terus tambah di Borobudur 5 hari, kemudian udah pentas gitu. Jadi not more, nggak lebih dari 12 hari lah totalnya. Menari 12 hari sih. Kalau nggak salah 12 hari latihan. Terus artinya memang tapi kita nih prosesnya Zoom lama banget. Zoom survei ke daerah-daerah, mengunjungi yang kita undang, memohon mereka untuk bergabung. Jadi bukan supaya begitu hati-hatinya kita membebaskan mereka juga untuk memilih apa yang akan mereka sajikan. Jadi ini bukan kita yang ngatur nih, oh nadamu harus begini, Biraspi, Pak Royong harus begini nadanya gitu. Tidak ada perubahan dari tata vokal asli ya, dan juga di tata upacara itu memang ada penyesuaian waktu. Kalau enggak ya bisa 7 hari 7 malam, mereka yang misalnya kayak bisu itu kalau upacara bisa minimal 3 hari 3 malam gitu. Tapi kan ini kepentingannya memang untuk kebersamaan kita. Jadi bukan menciptakan sebuah karya panggung, tapi menciptakan sebuah peristiwa yang terinspirasi dari tradisi ritual di tanah air dimanapun, di daerah-daerah manapun, di mana kesenian, vokal, musik, doa berbaur jadi satu dan tidak dipanggungkan. Biasanya masyarakat datang mengelilingi dengan tujuan yang sama. Nah, karena mereka juga punya kepentingan. Nah, Ruatan Bumi di Indonesia Bertutur itu sebenarnya hanya meminjam judul Ruatan Bumi, jadi bukan kejawaannya, tapi sebenarnya lebih ke earth healing ceremony. Ya. Jadi penonton yang datang itu kita ajak untuk bersama-sama merasakan, dan dari kekuatan vokal, dari kekuatan visual dan presence para penampil itu kan ada energi yang luar biasa yang bikin mungkin Olin sendiri mengalami itu sprinting atau waktu latihannya aja udah mengalami bagaimana gitu. Ya, kita juga pas latihan nangis terus ya, tim kreatifnya juga kalau dengar siapa yang vokalnya lagi pas gitu ya udah nangis semua, maksudnya wah, Biraspi, setiap kali Biraspi menari aku ya udah nangis aja terus, kayak ada sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan, yang memang sebenarnya kalau kita pikir-pikir seni itu juga yang bisa berkomunikasi dengan bahasa seperti itu, bahasa rasa, bahasa indrawi gitu ya. Jadi di dalam praktek kesenian daerah itu kan kesenian tradisi itu biasanya seperti itu ya. Ini justru yang di contemporary art practice ini sebenarnya kadang-kadang terlalu muluk-muluk jadi malah nggak kena gitu. Nah, ini kan sebenarnya
momen yang luar biasa sih menurut aku. Terima kasih juga, sangat terima kasih lagi. Aku tidak cukup merasa mengucapkan terima kasih saja untuk teman-teman tim kreatif dan semua yang ada di backstage itu luar biasa ya, untuk lightingnya, untuk tim sound, tim stage managers, itu mereka sangat kolaboratif dan luar biasa. Kalau ini dan juga koordinator ya, kayak Kenny ini juga dengan timnya, tanpa Kenny dan timnya mungkin kita tidak bisa berlatih dengan lancar, tidak bisa mewujudkan ruatan bumi dengan lancar. Ini ya begitu, kira-kira seperti itu Alin. Jadi memang ini bukan pertunjukan biasa, ini sebenarnya sebuah peristiwa, kalau istilah kerennya itu happening art mungkin ya. Happening art, ya. Tapi ini kan happening art itu ya istilah aja, minjem yang dari sono gitu. Cuma sebenarnya kalau di kita ya peristiwa spiritual gitu. Jadi suatu peristiwa spiritual dan healing gitu ya, dengan dengan tujuan yang disesuaikan dengan tema Indonesia Bertutur, bahwa gimana nih ke depannya kita mau recover bersama, bagaimana setelah kondisi kita ada 3 tahun pandemi, mungkin efek perekonomian Indonesia kan juga sekarang naik turun ya, jadi recover together lah gitu ya, seperti tema utamanya Indonesia Bertutur dan G20 itu ya. Oke. Sip. Terima kasih Mbak Melati, keren banget. Penjelasannya, kita jadi udah dapat lah kurang lebih gambarannya bahwa ini memang dia bagian dari suatu rangkaian acara, dan di mana sebagai puncaknya ya tanggal 13 itu si ruatan ini menutup suatu proses panjang dari perhelatan dengan Indonesia Bertutur. Kemudian ditutup dengan peristiwa happening Umi Tati mau langsung jump in menceritakan versinya dari awalnya gimana, Umi? Silakan. Oke. Terima kasih Olin. Terima kasih teman-teman Jagat Raya juga sudah memfasilitasi ini. Tentu saja ini kami senang sekali ya. Ini sebenarnya kami tuh lebih dari seminggu tidak berkomunikasi di grup tim kreatif ini. Jadi kayak semua orang diem gitu, udah selesai terus diem aja gitu. Soalnya energinya kan besar banget tuh ya, jadi harus setelah itu langsung pada meditasi dulu. Iya, mau mulai chatting gitu tuh juga kayak gimana sih? Saya secara pribadi tuh ya masih dihantui gitu ya, masih dihantui oleh para maestro itu. Setiap hari saya tuh terbayang mereka gitu, yang nggak selesai kayaknya sampai hari ini gitu. Membayangin ibu-ibu Nelue gitu, bayangin Biraspi, bayangin, aduh semuanya Mak Royong. Jadi bayangin mereka semua tuh, nih saya merinding. Bisa move on ya, bisa move on. Iya, kayaknya itu saya nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi itu setiap hari itu ada gitu, muka-muka Puang, wajah-wajah Puang Matoa gitu ya, bisu-bisu itu gitu, dengan segala peristiwanya gitu. Ini menarik sebenarnya. Kan saya sebagai koreografer gitu ya, tugas saya tuh di sini tuh tidak koreografer sebagaimana biasanya. Tapi sejak awal itu kita dengan sadar juga bahwa ini, saya bercerita proses ya, bahwa ini memang harus matang di atas kertas. Karena kita nggak punya waktu. Nah ini yang kami sadari secara bersama. Itu kenapa Zoom meeting dari pertama Mbak Mel mengajak di Februari akhir, kemudian memutuskan setiap Rabu mulai Maret itu
ada meeting Zoom gitu ya setiap Rabu gitu. Terus ada pertemuan di Solo. Nah begitu seterusnya sampai pertemuan di Jakarta, sampai terakhir itu latihan di Solo 1 minggu gitu. Nah itu semua perkiraan kita itu ternyata memang jitu gitu menyusun strateginya, itu yang saya rasakan. Misalnya gini, saya entah mengapa juga mengusulkan harus ada penari yang banyak. Kalau untuk kebutuhan peristiwanya sebetulnya tidak sebanyak itu, tapi karena apa yang ingin kita sampaikan di panggung atau kita panggungkan gitu ya, material-material ini, kemudian kita melihat waktu, melihat penampil-penampilnya adalah maestro, mereka tidak mungkin untuk berada bulak-balik gitu ya, ada latihan dulu di Solo misalnya atau latihan di Jogja mulai dari jadwal-jadwal yang panjang, itu tidak mungkin gitu. Nah ini sudah diperkirakan, jadi semua konsep, semua sampai blocking-blocking itu kita sudah tulis, jadi fix di atas kertas. Nah, kemudian menghadirkan penari itu sebetulnya mereka lebih banyak fungsinya membantu membangun struktur gitu, struktur peristiwa itu. Nah, kita latihan di Solo itu membentuk struktur itu, membentuk struktur dengan penari. Jadi kita bisa membayangkan ya, bisa membayangkan lantunan ratapan gitu ya, alunan apa yang mesti kita hadirkan di X1 misalnya. Nah, itu fungsi penari sebetulnya gitu. Kemudian juga menyusun perkiraan vokal-vokal hasil survei itu gitu oleh komposer gitu ya, disusun kemudian kita dengarkan. Walaupun nanti pas latihan di Jogja itu tidak juga persis seperti hasil editan rekaman gitu, itu udah pure suaranya mereka dan full version lah gitu ya. Nah ini membuat saya waktu itu secara pribadi sangat optimis. Lalu kita juga menyusun jadwal dengan Kenny bagaimana tanggal 4 sampai tanggal 13 itu di Jogja gitu ya, September. Karena memang penampilnya banyak gitu ya, puluhan gitu. Kalau digabung KMA yang datang kemudian itu 100, hampir 200 lah ya. Nah itu kita juga menyusun jadwalnya itu juga perkiraannya perfect gitu menurut saya gitu. Dan itu sangat ini sekali. Misalnya X1 harus didatangkan di tanggal 4 sehingga awal latihan tanggal 5 kita harus selesai gitu. Kita bikin timeline, kita harus selesai 2 hari untuk X1 gitu. Kemudian hari berikutnya X2 gitu, hari berikutnya. Nah, ini strategi ini nih sangat ini ya, sangat tepat menurut saya gitu, apa yang kami rancang ini dari awal dan memperkirakan bahwa semuanya harus ada di atas kertas walaupun nanti berubah, ada beberapa yang berubah setelah kita melihatnya. Nah, yang menarik juga kita tidak hanya bicara soal material gitu, tapi juga maestro-maestro ini. Maestro-maestro ini kan orang-orang yang dari daerah. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan. Mereka bukan melihat seni ini sebagai profesi gitu. Mereka tetap aja profesi. Mereka bilang adalah petani atau apa gitu. Kesenian itu betul-betul kayak apa ya,
tidak sesuatu yang seperti kita gitu atau seperti saya lah gitu secara pribadi. Saya hidup dari kesenian, saya cari duit gitu untuk hidup dari kesenian, dari tari khususnya misalnya. Tapi saya kagum dengan mereka gitu ya. Berpuluh-puluh tahun sampai mereka udah 80, 70 gitu terhadap kesenian nih kayak enteng-enteng aja gitu, nggak ada persoalan. Bahkan ada kejadian Puang Matua Nani itu yang dari bisu dari Pangkep itu, sapinya tuh melahirkan sejak kami survei di Makassar sama Mbak Mel tuh. Nah, untuk datang ke Makassar aja dari Pangkep, dia membutuhkan orang yang menjaga sapinya, harus yakin gitu. Kalau nggak ada, nggak dapet babysitter sapi itu, dia nggak mau datang. Dan itu terjadi lagi ketika mau ke Jogja. Jadi kita deg-degan, terutama Kenny sih. Kenny yang mengkoordinir ini semua. Ini Kenny nonton di YouTube kayaknya, coba ikut di Zoom. Jadi Hai Kenny. Kenny itu stres. Karena Puang Matua Nani itu tidak mau datang kalau tidak ada yang ngurusin anak sapinya. Nah, kita kan melihatnya begitu pentingnya begitu pentingnya dia memikirkan sapinya dibanding kesenian. Nah, saya berpikir karena berkesenian itu bukan profesi. Dia sebagai bisu ya, beliau sebagai bisu itu memang persoalannya itu bagaimana hubungan beliau dengan alamnya, dengan sosialnya, dengan Tuhannya gitu, ya. Itu yang diutamakan gitu, bukan kayak kita gitu dapat kesempatan apa tangkep gitu ya, ditangkep di apa karena profesi kita berkesenian. Itu banyak saya pelajari walaupun saya udah tahu gitu. Tapi keyakinan itu kayak kemudian juga tahun ini terutama bekerja dengan Ruatan Bumi ini di usia saya yang kayak begini gitu ya. Saya seperti Emang usianya kenapa? enggak, maksudnya disadarkan kembali gitu ya. Apa itu berkesenian gitu. Itu yang mungkin setelah Ruatan Bumi saya jadi dihantui oleh beliau-beliau yang luar biasa itu. Kita tuh sampai apa ya, saya nggak tahu harus menaruh hormat yang seperti apa gitu terhadap mereka, bagaimana mereka berjuang. Kayak Biraspi begitu ininya dia beliau tuh udah kayak diva gitu ya. Kalau Kenny bilang dia diva di Ronggeng Gunung gitu. Terus Ubit ke sana sama Habib ya, kurator Ruatan Bumi ke sana gitu melihat Biraspi juga gitu, mengingatkan kita kembali bahwa beliau emang diva gitu. Tapi ada satu hal, ketika mereka bertemu dari berbagai daerah, itu luar biasa loh. Mereka jadi seperti di luar semua perkiraan kita. Tidak ada yang meninggikan diri dan tidak ada yang semuanya tuh merasa kayak mereka emang harus menggotong peristiwa ini bersama-sama. Itu luar biasa, itu juga sangat mengharukan. Kalau kita lihat kan mereka orang-orang terhormat ya dari daerahnya masing-masing. Mungkin itu dulu, Olin. Terima kasih. Oke, Uni. Terima kasih banyak. Usianya masih muda kan, bukannya kemarin baru 25, berapa ya? Iya, masih muda lah. Masih 25 lah ya. Nggak apa-apa lah. Oke, thanks banget Uni. Ya, jadi kalau kita ngelihat, aku juga sempat nonton itu latihannya. Jadi ketika mereka menari, terus kemudian melantunkan doa-doanya ya dan mantra-mantranya itu kita dari tim sosial media yang Sahabat Seni Nusantara, kita semua merasakan ya bahwa ada
suatu energi yang ditransfer ketika mereka melantunkan doa-doa itu, menari, dan kemudian juga berperistiwa tadi ya, kata Mbak Melati tadi. Itu sangat sangat bisa bilang merinding lah kita ya, yang ada di situ ya, di dalam ruangan itu, sehingga memang ada sesuatu yang lebih ya dari sekedar kita melihat suatu pentas seni atau suatu pertunjukan, tapi ada segi filosofisnya mungkin ya, atau spiritualitasnya ya di dalam pertunjukan tersebut, yang kemudian kita sebagai penonton walaupun nggak ngerti ya dia ngomong apa sih gitu, tapi kita merasa relate gitu, dan kita juga merasa bahwa oh iya, kita terus langsung merasa kayak refresh gitu, merasa tersegarkan, dan kemudian dari kepusingan kita itu kita juga merasa seneng gitu nontonnya ya. Jadi itu ada sesuatu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Tadi seperti Mbak Melati bilang, tapi sesuatu yang kita rasakan secara indera gitu ya, secara perasaan dan secara spiritualitas kita lah gitu. Nah, mungkin siapa mau jump in, apa Septina mungkin mau jump in, karena posisinya Indonesia Timur ya agak jauh sih. Septina mau duluan, silakan mau berbagi prosesnya dari awalnya gimana. Oke, ya, Colin terima kasih. Ya ini kita seperti reuni ya Kak. Di sini ada Kak Melati, Uni, Kaida, Kak Gema, Karlin. Jadi proses ruatan bumi ini merupakan satu pengalaman yang bagi saya juga sangat mengesankan, menyenangkan, dan juga pastinya dari proses ini juga memberikan saya banyak bekal untuk perjalanan yang selanjutnya gitu ya. Karena dari proses ini kita di awal jadi sama seperti yang sudah Uni sampaikan, saya sampai hari ini juga masih kadang-kadang tidur itu tiba-tiba kayak dengar lantunan dari royong, tiba-tiba bunyi lantunan dari ronggeng gunung, terus tiba-tiba pokoknya kayak tiba-tiba dari dideng, krinok gitu, udah jadi kayak pengantar tidur seperti itu. Jadi kadang-kadang saya duduk bekerja juga sambil melantunkan itu, sambil mengingat, jadi seperti ada satu energi yang sudah hampir seminggu ya kita menyelesaikan proses ini di atas panggung gitu kan, tetapi energinya tuh benar-benar sampai hari ini masih saya rasakan seperti itu. Dan prosesnya dari bulan akhir Februari awal Maret ya, kita bertemu secara Zoom, dan waktu itu saya mengandung ya. Waktu itu saya mengandung berapa bulan ya, sekitar 4 bulan apa 5 bulan gitu Kak. Jadi Zoom meeting, terus bahkan sampai ada kejadian jaringan di Merauke terputus selama 2 bulan. Jadi sampai bisa hanya pakai telepon seluler, berdiskusi sama Kak Gema, Kak Ubit ya, karena sampai saya karena tidak ikut meeting tim besar kayak gitu, sehingga saya biasa mencari informasi melalui Kak Ubit dan Kak Gema sebagai tim komposer waktu itu, dan kita saling berdiskusi, dan mereka sangat sangat mengerti sekali kondisi kita, dan semua teman-teman itu mengerti kondisi di Merauke, di Papua, terkait hilang jaringan kayak gitu-gitu. Dan ada satu sisi di mana saling memberikan kepercayaan, ada kekuatan untuk terus meluangkan energi ya, walaupun hanya dalam doa gitu kan, karena tidak bisa bersama dalam Zoom dan lain-lain kayak gitu. Lalu peristiwa ini sebenarnya memberikan banyak pelajaran. Kenapa? Karena seperti kita belajar langsung dari para maestro secara tidak langsung.
secara tidak langsung kita belajar untuk memahami peristiwa bahwa ruatan bumi adalah kerja untuk kerja doa, kerja suatu peristiwa doa untuk mengembalikan bumi kita seperti itu. Dan ini sangat memberikan memberikan saya satu pelajaran bahwa seperti tadi Uni bilang, kalau kita berprofesi seperti seniman gitu kan, sementara para maestro ini merasa bahwa seniman itu apa yang kita sebut dengan seni, apa yang kita sebut dengan tari, musik itu adalah bagian dari diri, bagian dari kehidupan, sehingga itu menjadi sesuatu yang betul-betul kita khawatir akan hal itu ketika nanti ini bagaimana, tetapi ada satu peristiwa di mana ketika pertama kali kami tim komposer berkumpul untuk menjelaskan bahwa ini nanti akan ada peristiwa bersama. Di sini para maestro akan bernyanyi secara bergantian ataupun bersama-sama, dan kami meminta kesediaan bahwa mungkin peristiwa ini selalu dilakukan di rumah, di kampung halaman masing-masing, tetapi kali ini kita akan bersama-sama. Di situ ada satu hal yang mengaruhkan bahwa mereka sangat mendukung apa yang kita kerjakan. Mereka sangat terbuka sekali untuk menerima apa yang sudah kita konsepkan, apa yang sudah kita harapkan ke depan seperti itu. Dan itu yang membuat saya merasakan bahwa ruatan bumi ini menjadi peristiwa yang sangat penting sekali, dan peristiwa yang bukan peristiwa yang biasa kayak gitu. Dan betul seperti Kak Melati tadi bilang bahwa ini bukan istilahnya pertunjukan biasa, bahwa ini bukan ya seperti tadi kita tidak mengatur mereka akan menggunakan nada-nada ini dan lain-lain, tidak, tetapi itu memang kita sebagai tim komposer kita mengatur ini kira-kira nanti setelah ini kayak gitu. Jadi kita mengatur alur lantunan-lantunan. Nah, dan para maestro itu terbuka kayak gitu, dan mereka sangat antusias ketika bertemu, saling memberikan energi, dan dalam proses ini karena saya dari wilayah timur, di wilayah Papua, bersama juga dengan tim, yaitu ada dari Mama Christina, dan juga adik-adik dari kampung Aham. Jadi dari semua peristiwa berkesenian saya bahwa kali ini justru ruatan menghadirkan para maestro yang benar-benar jauh gitu kan. Kalau kita bilang Papua biasanya dari Jayapura, biasanya dari tempat-tempat yang sangat mudah terjangkau, tapi kali ini benar-benar dari wilayah Merauke dan wilayah Papua, di wilayah Mapi, dan itu dari kampung lagi, dan itu memang sangat luar biasa, sangat bekerja ya. Tim dari Kak Kenny luar biasa, sampai bertanya Kak Septi itu teman-teman Kindo harus dari kampung berapa jam, terus dari Mapi ke Merauke itu pakai apa, saya sampai menjelaskan itu dan kerja ruatan bumi ini secara tidak langsung kita seperti menjelajahi semua wilayah yang sangat jauh gitu, dan belajar dari ruatan ini kita belajar juga tentang sosial masyarakat, dan itu membuat saya ini satu hal yang penting kayak gitu, bahwa kita selalu membuat karya untuk menyuarakan sesuatu misalnya, dan di ruatan bumi ini juga sangat memberikan kita pelajaran yang lengkap dari refleksi saya kayak gitu Kak. Itu sih sementara kayak gitu Kak. Terima kasih, Sepina. Kalau boleh nanya satu pertanyaan, kira-kira dari seluruh proses ada nggak sih kayak tantangannya selama berproses, atau semuanya mulus-mulus lancar-lancar aja?
Ya, kalau tantangan pasti kalau kendala teknis dari awal yang saya bilang 2 bulan mati jaringan gitu kan. Terus tiba-tiba Kak Gema Kak Gema saya juga lagi mengandung waktu itu, setelah itu pas mau apa, proses ya jaringan sudah oke, terus kan saya harus melahirkan. Melahirkan, beristirahat, tapi itu di grup jalan terus jadi kita, apa namanya, saya mengikuti proses itu. Sebenarnya itu teknis dari apa sih, ya saya seorang perempuan dan saya mengandung, saya melahirkan, tapi itu bukan lalu menjadi tantangan yang tidak bisa dipahami oleh teman-teman, justru memberikan energi dan kekuatan juga, kayak gitu. Dan sebenarnya sih, tidak Ketika terlalu ya ketika sudah bertemu langsung di Magelang itu gimana? dari Solo ya kami bertemu justru berhari-hari, berbulan-bulan kita bertemu di Zoom dan baru pertama kami bertemu di Solo dan di situ kita mulai saling apa namanya berdiskusi banyak hal. Ya, seperti Kak Melati bilang bahwa kita saling apa namanya berdiskusi, berargumen untuk kebaikan dari peristiwa ini dan sebenarnya kalau dari saya pribadi sebenarnya tidak terlalu banyak merasakan ada tantangan yang sangat berarti sih, tetapi justru saya merasa bahwa dari berbagai diskusi, dari berbagai pandangan kita yang sangat ragam itu justru menjadi kekuatan dan itu yang saya belajar dari situ. Oke, terima kasih Sertina untuk Terima kasih Kak. sharingnya. Jadi apapun kondisinya kita harus tetap berkarya ya. Pasti itu Ya, berarti bayinya baru berapa? 2 bulan atau 3 bulan berarti? 3 bulan waktu berangkat ke Solo 3 bulan. sampai ke Magelang usianya 4 bulan, jadi 3 Tapi minggu. tapi nggak ikut hujan-hujanan di Borobudur kan? Pas hujan-hujanan itu. Tidak. Jadi Ruatan Bumi ini sangat luar biasa karena kita dibantu berbagai pokoknya sampai keluarga juga mendukung gitu kan. Jadi ya bersyukur sekali untuk proses ini kayak gitu kan. Oke, terima kasih Sertina. Oke, kita selanjutnya lanjut ke Kak Ida mungkin mau masuk dan bercerita tentang prosesnya Kak Ida. Silakan. Ya, terima kasih Kak Olin. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Plati, kemudian Uni, Kak Septi dan semuanya bahwa ini memang baru kali pertama kita saling bertatap paras ini sekarang setelah peristiwa Ruatan Bumi ini ya. Jadi ajang reuni betul dan kangen kayaknya tertumpah di sini semuanya. Iya. Baik, jadi bagi saya bahwa Ruatan Bumi ini sebenarnya memang adalah sebuah peristiwa yang seperti disampaikan oleh Mbak Mel tadi, bahwa ini tidak hanya menghadirkan suara-suara Nusantara dalam bentuk bunyi, akan tetapi juga suara-suara tubuh dari seluruh Nusantara. Sehingga kalau kita lihat ini adalah karena ini adalah sebuah bentuk kerja tim, kerja kolaborasi, dan mungkin karena temanya adalah Ruatan Bumi, kita betul-betul melihat bahwa peristiwa ini betul-betul menghadirkan kesadaran masing-masing dari semua tim kreatif untuk saling menaburkan cinta, kemudian saling merawat rasa, kemudian sehingga kita melihat bahwa peristiwa ini betul-betul memang adalah betul-betul wujud untuk saling melindungi. Jadi melindungi bukan hanya dalam sisi secara konteks dari pertunjukan ini, akan tetapi juga secara teknis. Kita lihat bahwa kalau jika seandainya peristiwa ini akan menghadirkan, mungkin kita tidak melihat ada egosentris di situ, ada etnosentris di situ, akan tetapi ini kita melihat bahwa ada peluang-peluang yang memang kita rasakan bersama untuk
yang saya katakan tadi, bahwa peluang untuk saling menaburkan cinta kita semua dan saling merawat rasa dari kita semua, khususnya dari tim kreatif itu. Dan kembali lagi bahwa peristiwa ini menghadirkan beberapa maestro dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah Nusantara ya. Nah, kalau kita kembali ke esensi dari sebuah tradisi itu adalah kita melihat ada repetitif, sederhana, dan kemudian sederhana dalam tanda petik, kemudian yang selanjutnya adalah semua dalam wilayah rasa, semua dalam wilayah rasa yang kemudian berujung kepada falsafah yang dianut oleh pemilik keseniannya masing-masing. Nah, di sini kita lihat bahwa begitu Ruatan Bumi ini memberikan energi positif untuk kita semua, bukan hanya di tim kreatif, akan tetapi kita lihat para maestro kita, ya mereka tidak ada betul-betul yang betul-betul ingin menampilkan secara bahwa ini loh, ini bisu, ini royong, ini dideng, ini kerinok, ini. Karena tetapi kita melihat bahwa ini adalah sebuah negosiasi yang betul-betul negosiasi yang bukan lagi tanpa sadar, tapi memberikan kesadaran untuk semuanya untuk tidak tampil secara bahwa ingin menampilkan diri sendiri. Nah, kita melihat itu ada kesatuan, kemudian ada kebersamaan di situ yang lahir dalam peristiwa ini. Ya, bagaimana kita lihat yang namanya Gendrang Makassar, kalau kita lihat, yaitu kalau hanya dalam durasi 3 menit, 2 menit, atau 5 menit, itu kita belum merasakan sesuatu di situ. Begitu pula dengan lantunan bisu, mungkin juga yang dirasakan oleh Ronggeng Gunung, kemudian bagaimana dirasakan dari Tarawangsa, kemudian Beluk Dondong, dan seterusnya di situ. Ini adalah peristiwa yang biasanya kalau pada masyarakat pemiliknya ini adalah peristiwa yang boleh jadi tidak hanya berlangsung dalam beberapa menit, akan tetapi itu bisa saja berhari-hari, bahkan sampai 7 hari 7 malam dan seterusnya biasanya terjadi di masyarakat tradisional kita. Akan tetapi ini ada negosiasi yang betul-betul yang luar biasa di situ. Kita lihat saling masuk dan saling merangkul dan saling mengisi. Jadi tidak ada yang betul-betul dari maestro kita mengungkapkan bahwa saya pengen 10 menit, saya pengen 30 menit, saya pengen ini. Nah, di situ yang luar biasanya. Karena kenapa? Nah, di situ juga saya lihat bahwa kuncinya sebuah survei sebelum kita melakukan sebuah pertunjukan. Nah, dari hasil survei ini memang para tim kreatif kemudian menanyakan banyak hal kepada para maestro kita, bahwa apakah ini terutama persoalan kostum, persoalan materi-materi yang akan kita munculkan di atas panggung, bahwa ini cukupkah dengan ini, misalnya bisu di Makassar, apakah ini mantra-mantra yang akan kita tampilkan cukup dengan menggunakan beberapa bait seperti ini atau tidak, atau mantra ini mungkin khusus digunakan untuk peristiwa yang seperti apa. Nah, survei ini kemudian memberikan kekuatan bagi kita betul-betul untuk tim kreatif betul-betul bisa membuat pertunjukan ini atau peristiwa ini kemudian betul-betul saling merangkul dan kita lihat saling mengisi dan memberikan energi positif kepada kita semuanya, bukan hanya di tim kreatif tapi mungkin bagi orang-orang yang hadir, bagi siapapun yang melihat itu mungkin tidak paham tentang apa itu yang dilantungkan, akan tetapi rasa itu kemudian membuat saling memberikan kekuatan sehingga kita tidak sadar bahwa ini kita yang melihat kemudian berlinang air mata, kemudian merasa merinding mendengarkan bahkan melihat peristiwa tersebut. Nah, ini saya lihat bahwa kekuatan-kekuatan ini juga muncul dari kita, dari Mbak Melati, kemudian dari Unitati, Kak Sinta, kemudian Kak Gema, Kak Septina lain, Kak
Olin ya, Kak Asya, kemudian Kak Arlin, dan semua tim kreatif, dan terus kepada juga Kak Kenny yang luar biasa ya, kemudian menghantar kita semua bagaimana kerja kolaborasi itu tidak hanya secara teknis, akan tetapi ada banyak hal-hal yang kita temukan di dalam peristiwa ini yang kemudian menjadi sebuah titik lompatan untuk ke depan, bahwa bagaimana untuk melakukan sesuatu lagi yang lebih baik, dan dengan intinya bahwa ini energi positif bagi kita semua. Jadi saya banyak belajar, dan tentunya saya berterima kasih kepada Mbak Melati untuk dari awal sudah mengajak kami gitu, saya sama Mbak Sinta dari Makassar untuk ikut terlibat di sini, dan banyak hal yang saya pelajari, terutama kerja kolaborasi tersebut yang memang memberikan banyak pembelajarannya, memberikan ya, kita merupakan wadah bagi saya untuk kita sama-sama menaburkan cinta, menaburkan rasa kita, kemudian menaburkan dan saling merawat untuk saling melindungi, nah membuat peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang membuat kita merinding, dan kita berharap bahwa tidak berhenti di sini, tapi berbagai peristiwa yang akan datang itu nantinya akan banyak kita lewati, dan ini bisa menjadi sebuah wadah untuk menebar kebaikan. Baik Kak Ulin, sementara mungkin dari saya. Oke, Kak Ida, terima kasih banyak. Ya, jadi dari sebuah proses di mana ada banyak negosiasi tadi ya. Tapi kemudian juga peristiwa yang tadi dikatakan Mbak Melati, happening art itu, tapi juga diikuti dengan proses negosiasi, diskusi, komunikasi, dan saling mendukung ya di antara para performer dan para tokoh-tokoh adat yang hadir di pertunjukan tersebut gitu ya, Kak Ida. Jadi ada sama-sama saling mendukung satu sama lain. Saya kebetulan sempat juga melihat sedikit ya waktu latihan, sempat merasakannya lah ya, dialog-dialog dan bahkan suasana latihan itu sangat menyenangkan sekali gitu ya suasananya. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir dibuat dengan tujuan kebersamaan gitu ya, ada kebersamaan dan juga saling berbagi gitu ya satu sama lain. Terima kasih ya Kak Ida. Kita ke siapa yang belum ini? Gema ya? Gema? Silakan Kak Gema, kalau nggak repot dengan pasukannya. Iya. Dimaklumi. Yes. Rima dan Arlin ada juga ya. Arlin bisa videonya tuh. Oke Mbak Walin. Selamat sore teman-teman semuanya. Senang rasanya, kangen. Saya jujur pertama kali tadi melihat Unitati, terus melihat wajahnya Mbak Mel, ada Ci Arlin, ada Septi, kayak kangen kemarin sama Kak Ida. Biasa pagi-pagi kita senam bareng ya di homestay, di tempat penginapan gitu kan. Terus saya juga kayak pagi-pagi tuh kayak masih kedengeran suara kayak beluk tuh, manggil-manggilnya kayak udah kayak berasa kukuruyuknya gitu, kayak aduh masih ada suara kayak saya di mana sih gitu kan. Terus juga ya pengalaman yang memang luar biasa sih ketika diperproses di Ruatan Bumi dari awal banget Mbak Mel mengajak, terus Mbak Mel bilang bahwa oke, kita kolaborasi, ada sekitar 10 orang dan dengan dia setara gitu kan. Wah, padahal ada Mbak Ubit, ada Mbak Mel, ada Unitati, yang mau pikir wah gimana ya ini prosesnya. Saya pikir dalam kolaborasi pasti banyak hal yang diproses juga untuk bagaimana menyatukan ide-ide atau cara kerja yang berbeda dan sistematika yang juga tidak mudah untuk disatukan gitu. Tapi ya we did it gitu kan, kita melakukannya, kita dengan segala lika-likunya kita sama-sama ya kami bisa melakukannya atau kita melangsungkan peristiwa itu dengan hikmat dan sangat menyentuh hati dan semuanya baik. Ya semoga juga semua yang mendengarkan dan kami sendiri yang berproses sampai sekarang pun belum bisa move on gitu kan. Nah, kalau misalnya di proses sendiri ketika Mbak Mel pertama kali memberikan kepercayaan gitu kan, mulai berproses, akhirnya bersama Mbak Ubit gitu kan, bersama juga Septi bertiga gitu kan, ketika mulai mengolah musik. Dan itu juga rasanya kalau musik biasanya kita langsung oh ya udahlah kita ketemu, kita workshop bareng, kita coba. Praktikalnya begitu sebetulnya.
Tapi ketika ketidakidealan kondisi, kita harus banyak sekali meredam bahwa hal yang tidak ideal ini apakah menghambat kita untuk berproses gitu. Kita bisa hanya bertemu di Zoom gitu kan. Bahkan saya sama Mbak Ubit satu kota pun kita baru ketemu aja baru setelah berapa bulan berproses gitu kan. Untuk menentukan lantunan apa aja dari yang sudah sempat dikumpulkan oleh kokurator, Habib, lalu kita coba mencari lagi juga sendiri beberapa referensi yang lain sampai kita menemukan oh ini yang tepat. Kita harus mendengarkan dengan seksama, kira-kira ini bukan ya yang tepat. Apalagi terus kita lemparkan ke tim kreatif, lalu kita coba diskusi lagi, banyak sekali proses-proses yang memang dilaluin gitu. Dan juga ketika di musik pun juga ketika seperti Septi tadi cerita ada kendala teknis di dalam jaringan selama beberapa bulan, saya sama Mbak Ubit oke, kita gimana caranya komunikasi sama Septi, kita nggak bisa cuma berdua doang nih Mbak Ubit gitu kan. Akhirnya kita sampai cara Septi bisa nggak ya kita telepon by call biasa nggak pakai internet. Oh ya udah, kita akhirnya telekonferensi bertiga gitu kan. Kita mencoba untuk mencari cara supaya misalnya sistem kerja komposer yang biasanya individual atau sendiri itu kita bertiga. Itu belum, ini baru bertiga dari komposer, belum bersepuluh gitu. Itu sebuah sistem-sistem yang kami temukan juga. Kita berusaha untuk mencari bagi tugasnya gimana ya, apa yang sistem kerja apa yang kita akan capai untuk mencapai kompositoris yang memang kita akan bentuk di dalam ruatan bumi gitu kan. Sampai akhirnya oke, berarti kita coba sementara ini bagi seperti ini ya gitu kan. Setelah survei Mbak Ubit yang kebetulan karena saya waktu itu hamil besar, Septi baru melahirkan gitu. Akhirnya Mbak Ubit sama Mas Jack Simanjuntak yang akhirnya berangkat bersama Habib juga berangkat survei. Setelah hasil survei kita harus mendengarkan satu persatu lagi. Belum lagi juga setelah itu, setelah mendengarkan satu persatu kita harus bisa membuat kita akhirnya melakukan workshop offline dan online. Kebetulan bertemu waktu itu saya sama Mbak Ubit dan juga online sama Septi untuk bagaimana sih inventarisir dari vokal-vokal Nusantara, lantunan Nusantara yang kita dapatkan dari hasil survei terutama. Dari situ kita mencarilah, kita buat ada motifnya bagaimana, timbringnya bagaimana, tekniknya bagaimana, kami buat beberapa potongan-potongan, dan itu keperluan-keperluannya bukan hanya sekedar kita membuat komposisi baru, tidak. Kita bagaimana merajut itu semuanya juga dan membuat sebuah peristiwa itu menjadi sebuah satu kesatuan satu sama lain. Dan itu juga akhirnya kami turunkan ketika kami berhadapan ada kantabilik paduan suara. Bagaimana mereka masuk ke dalam lantunan-lantunan yang memang sangat tradisi dan kami sangat hati-hati sekali untuk bagaimana masuk ke dalamnya agar kami juga merajutnya tidak melangkahi memang tatanan-tatanan baik vokalnya, baik tradisinya, lantunannya yang memang sudah mereka jadikan patokan dan kami sangat hati-hati sekali untuk misalnya negosiasi dari misalnya ini harusnya mereka menyanyikan 8 ayat, kalau 4 ayat aja boleh apa enggak, kira-kira maknanya berkurang atau tidak ya gitu, atau masih bisakah ternyata 5 ya sudah, 5 tidak apa-apa. Ternyata ada juga malah seperti ketika Bonet ada malah negosiasi dari mereka, tidak apa-apa kalau gitu choirnya duluan saja, itu bisa membantu mereka juga untuk bisa memulai lebih dapat. Jadi akhirnya ada komunikasi juga yang kami pikir kami sangat takut sekali mereka tersinggung atau melangkahi mereka atau mungkin ada hal yang tidak berkenan di hati mereka, tapi ternyata di luar dugaan mereka sangat sekali terbuka dan kami juga kalau bahasa Jawa unggah-ungguh dan kita matur dulu gitu ke mereka, dan itu hal yang luar biasa hangat juga dirasakan sampai sekarang gitu. Saya masih ingat di panggung Maroyong nangis gitu kan, gimana mereka pencapaian itu yang akhirnya membuat kita semua bahagia gitu kan. Nah itu sih sebetulnya dalam prosesnya yang akhirnya ketika bertemu pertama kali, bahkan sebetulnya kita udah ada satu kesempatan waktu meeting di Jakarta, akhirnya tim musik akan bertemu gitu kan. Udah kita rencanakan nih kita mau workshop, sampai saya tuh udah berencana saya mau cari inilah penginapan di daerah pusat karena mau ceritanya mau workshopnya di KJ aja gitu sekalian. Septi lagi di sini semua, bareng-bareng. Tiba-tiba ada yang COVID. Wah itu juga kayak nggak jadi, kita nggak jadi ketemu nih gitu kan. Akhirnya
Wah, oke, baiklah. Akhirnya saya sama Septi aja. Akhirnya kita berdua gitu kan, sama ada asisten komposer namanya Tessa juga yang membantu kami. Akhirnya kita kerja berdua. Akhirnya ya udah. Jadi biasanya saya sama Mbak Ubit gitu, sama Tessa, terus habis itu sama Septi dari jauh. Sekarang Mbak Ubit juga dari jauh. Jadi lika-likunya luar biasa banget sih gitu kan. Sedangkan misalnya oke, yang ada biasanya kita kalau di rumah Mbak Ubit biasanya kalau kita ketemu ada piano, ada oh ini, terus atau rekam langsung gitu kan. Ini enggak, oke, ini pianonya siapa nih? Oke, suaranya begini bukan? Kita dengerin dulu. Oke, yang ini, oke, kita ini ya, kita namanya liuk ini segala macam sampai kita membuat istilah-istilah sendiri gitu yang kita sampaikan ke Kantabile juga bahwa oke, ini tekniknya begini gitu kan, ini melantunkannya begini, intensitasnya begini, intonasinya begini gitu. Jadi ya segala keterbatasan itu menjadi apa namanya, justru apa ya, memaksimalkan otak kita juga gitu untuk mencari akal, mencari solusi untuk tujuan bersama sih. Itu sih sebetulnya. Tapi seru, menantang, apalagi waktu pas mau berangkat ditelepon Mbak Mel, ayo Gema mau berangkat apa tidak? Kamu masih baru lahiran, saya membawa anak masih bayi banget gitu kan. Itu kayak wah dilematis banget sebagai seorang perempuan gitu. Gue mau berangkat di Solo atau gimana? Tapi saya percaya pada tubuh saya. Akhirnya ya udah. Walaupun mungkin saya tahu kekhawatiran pasti ada, tapi ya udah ternyata kita bisa energi yang solid yang memang membawa di dalam ruatan bumi ini menguatkan satu sama lainnya, dan itu saya pikir sangat membahagiakan dan sangat menghangatkan si proses sampai sekarang. Itu kali Mbak Olin sementara ini. Karena dari Magelang itu anak saya beratnya sampai 2 kilo naiknya. Cocok, berarti udaranya cocok ya Bu ya. Jangan-jangan cocok di Magelang lagi dia malah gitu. Ya, sementara ini gitu dulu Mbak Olin. Ya, terima kasih banyak Gema. Ya, tantangan dalam berproses itu pasti selalu ada ya. Tapi itu tadi seperti Kak Ida bilang ada negosiasi, kemudian juga berjalan dengan saling mendengarkan, lalu berproses dengan kondisi yang tentu bisa disesuaikan dengan keadaan. Dan memang sebenarnya kan dalam proses-proses karya seni feminis tentu itu yang harus selalu kita ingat ya, bagaimana suatu karya seni dan proses berkesenian itu berpihak kepada perempuan dan kepada proses yang perlu kita jalani ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, yang belum tinggal Arlin ya. Iya. Kedengeran nggak ya suaraku ya? Lagi di jalan ya? Iya, mohon maaf ya. Jadi seperti yang waktu Kak Olin, waktu itu waktu ngajak, aku bilang, wah kalau Jumat jam 4, aku di jalan nih, lagi mau keluar kota. Katanya nggak apa-apa. Jadi sorry banget tadi juga. Kedengeran suaranya. Oke, syukurlah. Oke. Kalau dari aku mungkin prosesnya lebih pendek ya daripada teman-teman yang lain, karena tadi sampai ngecek dulu chat pertama dari Mbak Mel itu tanggal berapa, ternyata tanggal 8 Juli waktu itu. Jadi kalau yang lain udah dari awal Maret gitu ya, aku awal Juli baru masuk. Terus pertama diajakinnya itu dengan Mbak Mel ngomong gini di chat, Arlin kita mau ada acara dengan ada wewangian di pertunjukannya, mau ngajak Arlin untuk ikut serta gitu ya. Terus aku langsung bilang, wah menarik, boleh. Terus itu dikasih dong profilnya 10 wanita Indonesia, terus aku langsung jiper. Mbak Mel kayaknya aku nggak bisa deh. Pertama gitu ya, kan aku diajak ikut untuk mendesain aromanya pakai di ruatan bumi. Aku tidak pernah berpikir kalau aroma itu adalah bagian dari kesenian, dari art. Tapi sebenarnya sekarang sudah dipikir lagi, art itu adalah sesuatu yang menyentuh emosi ya, dan menyentuh sesuatu yang lebih tinggi daripada kita sendiri. Semua seni itu. Dan aroma itu, wewangian itu tujuannya memang begitu gitu. Memang menyentuh sesuatu yang lebih dalam yang mungkin ada di bawah sadar kita, di subconscious kita, dan menyentuh emosi kita gitu ya, dan membawa kita ke sesuatu yang lebih daripada diri kita sendiri.
Jadi akhirnya intinya ikut gitu ya. Terus kalau prosesnya sendiri, aku banyak melakukan riset karena untuk dupa ini kan tujuannya untuk dibakar dan memberikan aroma di saat terakhir. Waktu pertama ketemu teman-teman itu prosesnya udah 90% kali ya waktu dia kita pertama kali ketemu di Jakarta. Terus aku anak baru yang kucuk-kucuk datang gitu mendengarkan, dan ternyata buat memformulasi aromanya itu aku banyak sekali yang perlu diriset. Jadi waktu itu mendengarkan dulu dari creative director kita Mbak Mel itu pengennya ke arah seperti apa gitu ya, aroma seperti apa dan efek seperti apa, karena kita menggunakan minyak atsiri, bahannya natural sama sekali bukan fragrance, dan itu akan bisa memberikan efek baik secara fisiologis maupun psikologis. Terus diberi arahan ingin karena ini adalah kita meruat bumi, pengen arahannya supaya di akhir ini bukan orang jadi terbawa sendu atau sayu, tapi terangkat gitu ya, uplifting. Dan ini tuh sesuatu yang bermeditasi, tapi bukan meditasi yang menurunkan semangat, intinya seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya banyak riset, berkonsultasi juga sama ahli filologi, ahli ini ya, naskah kuno, teks-teks kuno dari lontar. Terus ternyata memang menyebutkan, dari awal udah kepikir, kita mau pakai aroma gaharu atau egerwood. Memang yang secara tradisi juga banyak dipakai, dan ternyata dari literatur lontar itu juga disebutkan kalau gaharu itu sangat penting untuk tradisi. Itu disebutkan 3 sebetulnya, asap, menyan, dan majegau. Asap ini terdiri dari asap gaharu dan cendana, menyan ini benzoin, dan majegau ini sesuatu yang saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Terus sesudah diteliti lagi, asap ini atau gaharu dan cendana ini yang diasosiasikan dengan alam atas. Jadi kalau majegau itu alam bawah, alam buta, benzoin tadi kemenyan itu alam manusia, cendana dan gaharu ini dengan alam yang di atas. Makanya kenapa sering sekali dipakai untuk meditasi, untuk sesuatu yang spiritual. Udah gitu, kesulitan kedua adalah saya khawatir kalau ada aroma tertentu yang punya asosiasi negatif, terutama di masyarakat adat. Jadi waktu itu konsultasi juga gitu ya, ada nggak yang perlu dihindari atau jangan dipakai. Contohnya saya memakai juga sedak malam dan nilam. Itu pokoknya jadi semua bahan yang mau saya pakai nih, akhirnya saya nanya dulu, konsultasi dulu. Jadi apakah ini ada positif, ada asosiasi positif atau negatifnya. Terus ternyata kesulitan yang terakhir, biggest hurdle adalah kalau tadi Septi, Gema bilang ya kalau komposer bertiga itu ngetes lagu aja susah kalau nggak ada bareng-bareng gitu, nggak bisa ngetes langsung. Dan Kak Ida juga Unitati dan Mbak Mel kalau latihan itu kan sulit ya kalau nggak barengan. Apalagi dari penari sendiri ada yang di Jakarta dan ada yang di Solo. Kebayang kalau sekarang aroma itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Jadi agak sulit mengetesnya waktu itu. Dan itu ternyata saya baru tahu bahwa sampel yang saya kirim ke Mbak Mel itu nggak nyampe ternyata. Sampai akhirnya waktu latihan di Solo baru bisa dicoba aromanya, itu dikirim nitip ke Gema yang waktu itu bawa bayi baru lahir. Sesudah dari situ ada masukan juga kalau ternyata ada sebuah bau yang sebuah aroma komponennya yang bikin pusing, sedikit pusing. Nah, jadi itu pun agak abstrak ya, karena yang membawa pusing itu bisa jadi dari intensitasnya, bisa juga dari aroma tertentunya. Tapi akhirnya direvisi. Yang buat saya paling deg-degan adalah karena aroma ini kan sesuatu yang biasanya sangat personal ya. Kita bisa suka, bisa nggak suka sama sebuah aroma, dan itu nggak berkaitan dengan nilai sesuatu yang universal gitu. Itu sangat personal. Jadi saya sangat takut kalau nanti si aroma ini kayak duren.
ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget gitu. Jadi saya bersyukur waktu pagelanannya kebanyakan reaksi yang ya semua reaksi yang saya terima adalah reaksi yang positif. Atau mungkin yang punya negatif mungkin nggak ngomong ke saya juga mungkin gitu ya. Tapi bersyukur bahwa prosesnya lancar dan itu bisa memberikan suatu refleksi seperti yang tadi Mbak Mel bilang ya, bahwa ruatan bumi ini adalah membawa kita berefleksi bukan hanya ke diri sendiri tapi ke dunia yang lebih besar dari kita. Itu dari Oke. Terima kasih Arlin. Kamu agak putus-putus sih tadi terakhir. Ada lagi atau gimana? udah dari awal. Oh iya. Oke. Iya. Terima kasih. Sangat menarik ya. Tadi ada alam atas, alam bawah, alam manusia ya. Aduh, sangat menarik sekali itu sebenarnya bisa diskusikan lagi nanti apa ke depannya dalam sesi yang lebih khusus kali ya tentang aromaterapi. Oh ya tadi saya lupa memperkenalkan Arlin ya. Arlin seorang aromaterapis gitu. Kalau yang lain-lain kita semua rata-rata udah pada kenal semua ya sebenarnya. Tapi mungkin ada Instagramnya nggak Arlin yang kita bisa follow gitu? Kalau ada teman-teman yang ada The Lost Geek, aku taruh di chat ya. Oh iya, taruh di chat nanti biar teman-teman bisa follow. Jadi kalau mau tanya-tanya soal aroma ini yang sangat menarik sekali yang kita ngobrolin dan bagaimana pengaruhnya terhadap tadi itu ya recover together ya. Pasti tentu aroma juga bisa berkontribusi kepada recover. Nah ya ini Instagramnya @thelostgeek ya. Jadi silakan dicari untuk yang ingin kenalan dan bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah mungkin supaya jangan terlalu sore sampai maghrib ya. Nah mungkin pertanyaan dari aku untuk siapa aja sih, terserah nanti yang mau duluan boleh. Jadi setelah kita recover together as a group gitu, kan ini bagus banget ya sebenarnya ada suatu tim kreatif ya 10 orang ini dan kemudian juga menghasilkan sebuah peristiwa seni yang sangat menarik dan sangat relatable lah ya dengan kondisi Indonesia sekarang dan juga tentu yang kita butuhkan ya, dengan banyak persoalan-persoalan di dunia ini yang bikin kita pusing tiap hari ya. Nah, what next? Gitu. Jadi setelah kita recover together, recovery atau whatever lah, the term is healing atau recover gitu. Menurut Unitati, Septina, Gema, Saida dan Mbak Melati masih ada? Mbak Melati, Arlin. Apa sih yang sudah kita dapatkan ini dari proses ini? What next? Ada yang mau duluan nggak? Siapa? Silakan. Siapa aja boleh lah. Aku rasa panggil. Uni mau duluan, Uni. Oke. Aku duluan. Ini aja ya mimpi. Aku sih berharap ini tidak hanya sampai di sini gitu. Karena dari apa yang terjadi pada saat itu, teman-teman tradisi pun, teman-teman maestro itu, misalnya yang dari Kalimantan, dari Wahau itu, penari-penari hedoknya itu kan muda-muda. Lalu mereka tuh kayak muncul, mereka ngobrol dan muncul kesadaran bahwa mereka seperti baru melihat bahwa Nelwe itu, lantunan yang dari ibu-ibu itu belum ada penerusnya, baru ada satu orang yang berminat gitu. Jadi saya sih berpikir ini memang harus dilakukan terus-menerus apapun bentuknya gitu. Nggak tahu siapa gitu yang bisa menelusuri kekayaan kita gitu ya, menelusuri kekayaan ini gitu, melakukan
yang setidaknya seperti ruatan bumi untuk mengingatkan bahwa kita memiliki kekayaan yang luar biasa gitu. Itu baru lantunan gitu ya, baru vokal-vokal Nusantara, belum lagi yang lain-lain gitu. Banyak penonton-penonton yang pada saat itu juga baru sekali melihat itu, baru sekali mendengarkan itu gitu, belum pernah. Nah ini kan sesuatu hal yang luar biasa sebetulnya, walaupun saya secara pribadi kecewa juga, penontonnya itu hanya terbatas undangan gitu. Berharapnya kan di awal itu kita kan membayangkan penontonnya umum kayak orang nonton Tulus itu loh. Ternyata emang ini kemudian menjadi lebih private gitu, eksklusif gitu. Untungnya sih masih ada YouTube ya, walaupun sebenarnya nggak sama ya perasaannya karena nggak bisa mencium aroma-aroma tadi itu. Ya, angle juga apa gitu mempengaruhi bentuk yang sebetulnya, peristiwa yang sesungguhnya gitu. Saya nggak tahu siapa yang mau bergerak, entah siapa gitu. Ini harus dilakukan lagi gitu. Begitu kira-kira. Ya. Terima kasih Uni ya. Jadi jangan sampai di sini aja ya. Jadi mungkin ke depannya ada satu kolaborasi lagi, apa peristiwa apa lagi yang mau di. Iya. Mbak Melati? Pasti ini harus diteruskan. Kalau dari aku sih masih banyak PR kita ya. Bukan untuk explore kita punya apa di Indonesia, apa secara pandang yang eksotik atau apa semacam itu udah pemikiran di luar ranah kita sebenarnya ya. Kalau di tim kreatif ini, jadi kita justru lebih merasa bahwa kita itu bagian dari mereka gitu. Jadi apa ya istilahnya, kalau kita mau menciptakan hal serupa gitu, itu karena keberpihakan kita pada kebudayaan kita. Jadi bukan untuk mengangkat dalam arti oh ini seperti ini apa hari ini ditonton gitu, bukan. Tapi memang kayak tadi Uni Tati bilang justru penting untuk mengajak mereka hadir, terlibat, dan juga mengalami artinya kayak yang penari muda dari Hedok, kayak anak-anak remaja di Kindo Choir yang nama App itu dari Papua, itu mereka juga berpikir oh bisa di sini gitu, bisa penting yang kita lakukan. Jadi sesuatu yang bukan hanya sekedar kebanggaan, tapi merasa bahwa itu berharga dan mereka merasa bertanggung jawab untuk ikut menjaga yang berharga itu. Nah, itu hanya bisa terjadi dari pengalaman yang sungguh-sungguh mengena gitu ya. Nah, rupanya melalui ruatan bumi ini, karena mereka tidak hanya diperintah untuk menari gitu ya, tapi mereka terlibat gitu. Itu beda ya dengan hanya sekedar mengarahkan mereka untuk naik panggung seperti yang kita mau, dengan misalnya oh ini yang kita lakukan, harusnya begini, ini yang kita lakukan. Jadi beda gitu. Kita tidak mengubah sama sekali sebenarnya. Sustain artinya keinginan untuk bertahan, untuk menjaga itu, dan belajar lagi. Terus khususnya yang muda-muda itu mereka tidak merasa seperti malu lah menarikan udok gitu. Mereka tidak boleh merasa malu gitu. Jadi apa ya, kita juga membuat mereka tidak merasa malu melakukan sesuatu yang di daerahnya gitu, untuk tiba-tiba hadir di depan menteri-menteri G20 atau apa gitu ya. Artinya justru mereka merasa bangga gitu dan ingin menjaga itu, bahwa itu sesuatu yang berharga.
kemudian hari sih nanti kita tunggu aja ya ide berikutnya, karena pasti temanya beda, tapi mungkin kira-kira akan pasti menggunakan pengalaman ruatan bumi yang kemarin itu sebagai pembelajaran kita semua yang di tim kreatif untuk bagaimana kita membuat bukan semacam strategi, tapi bagaimana kita memikirkan bagaimana kita perempuan-perempuan ini hebat-hebat ini memikirkan kira-kira PR kita ini di ranah apa. Kalau misalnya nanti masih di Indonesia bertutur, mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya lah untuk ya mungkin dengan tema lain gitu, dengan cara yang berbeda, energi yang lain, tapi intinya sih sebenarnya spiritnya serupa. Di Indonesia Bertutur jadinya 2 tahun sekali ya Mbak Melati ya? Semoga rencananya seperti itu, but we never know. Semoga ini ya lancar-lancar nanti ya. Iya. Lagi. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Gema atau Kak Ida atau Sepina, silakan. Siapa mau duluan? Ya, saya pikir kakak-kakak semua bahwa ruatan bumi ini sebenarnya tanpa sadar kita telah membentuk sebuah sistem pewarisan secara horizontal ya. Karena kita sadar bahwa para maestro kita ini tidak semua mungkin pewaris secara vertikalnya, itu artinya anak cucunya ada yang mewarisi secara langsung atau ada yang berminat untuk melanjutkan daripada apa yang dilakukan oleh para maestro. Itu salah satu hal yang membuat kita dan juga menjadi kalau Mbak Melati juga mengatakan tadi bahwa ada sebuah PR juga bagi kita. Karena kenapa? Ya itu tadi, karena kesadaran para pewaris secara vertikal ini sebenarnya itu ada yang memang punya minat, ada juga memang yang betul-betul merasa bahwa punya perasaan ini bukan saatnya lagi. Ada yang punya perasaan seperti itu. Tidak semua, akan tetapi ada yang seperti itu. Nah, dari ruatan bumi ini kita melihat bahwa ini sebuah sistem pewarisan secara horizontal itu sudah kita bentuk dan saya rasa melahirkan kesadaran positif bagi siapapun yang melihatnya. Sehingga kalau kita lihat bahwa ruatan bumi ini atau masyarakat-masyarakat kita sebelumnya itu sangat gampang kita dihasut atau ini dengan isu-isu tentang SARA dan seterusnya. Nah, kita melihat bahwa ruatan bumi ini adalah sebuah perekat yang merangkul keberagaman itu. Sehingga saya rasa seperti Kak Uni tadi menyampaikan, Mbak Mel menyampaikan, dan semuanya kakak-kakak menyampaikan bahwa ya kita anggap ini perlu secara terus-menerus hingga semua hal-hal yang mungkin bisa membuat kerekatan keberagaman ini bisa kita bisa diminimalisir atau bahkan tidak ada tapi itu sangat susah ya, karena memang sangat susah, akan tetapi bahwa ruatan bumi ini memberikan kekuatan bagi kita untuk saling merangkul dalam berbagai hal, terutama dalam keberagaman adat istiadat dan budaya kita yang ada ya, sehingga kita mungkin lahir menjadi manusia yang betul-betul memang sadar akan keberagaman dan sadar akan bahwa ini adalah kekuatan yang bisa menumbuhkan nasionalismenya kita, dan kemudian bagaimana kemudian kita bisa melahirkan generasi-generasi yang memang bisa melahirkan energi positif dan pikiran-pikiran positif melalui kesenian. Dan satu hal bahwa kita bisa berbagi, intinya bahwa berbagi kebaikan melalui peristiwa kesenian ini. Baik, Kak Olin. Terima kasih. Ya.
Ya, terima kasih, Saida. Gema, silakan. Ya, pada prinsipnya sih sama kakak yang lain bahwa tidak berhenti di sini ya, karena eh, kemarin saja pelantun-pelantun itu sudah ada yang 80, 70, 80-an gitu kan ya. Dan mereka juga banyak yang tidak ada penerusnya gitu. Sempat ada obrolan-obrolan gimana ya gitu kan, kita pengen nyambangi ke sana, entah merekam, entah terus habis itu meneliti lebih lanjut atau apapun atau berbuat sesuatu, dan miris sekali gitu loh memang kondisinya. Jadi baik dari menciptakan peristiwa baru maupun juga melanggengkan atau melanjutkan apa ya, mungkin seperti mencoba untuk bagaimana membuka ruang-ruang bahwa tradisi-tradisi ini yang tidak banyak juga penerusnya dan juga tidak banyak diketahui orang juga, itu bisa dimunculkan, dan bukan hanya dimunculkan tapi juga dilanggengkan juga gitu loh untuk kedepannya. Sebetulnya itu sih, karena kami sendiri dari saya sendiri secara pribadi ketika mendengarkan semua itu hal-hal yang memang tidak pada umumnya saya mendengarkan bunyi itu, dan bagaimana ketika misalnya tonalitas yang biasanya kita ini satu nada dasarnya apa, bahkan tanpa kita merencanakan bahwa itu nada dasar yang sama, itu aja udah kerasa secara magis itu bersinergi satu sama lainnya. Dan itu saya rasa masih banyak hal lagi yang sebetulnya dalam riset kami yang waktu tim kreatif mencari lantunan yang tepat pun tuh banyak sekali juga yang sebetulnya ini menarik. Nah, kita nggak mungkin semuanya, kalau semuanya numplak di situ nggak selesai 1,5 jam lebih, bisa 3 hari 3 malam semuanya. Tapi kayak ini bagus ya gimana gitu. Tapi mungkin kita semoga ada ruang-ruang atau ada jalan-jalan lain yang lebih terbuka lebar untuk kita bisa berbuat sesuatu untuk kedepannya dalam melanggengkan ibadah-ibadah seni yang dilakukan oleh para pelantun-pelantun yang sudah ada di Ruatan Bumi kemarin pada awalnya, dan mungkin bisa melebarkan kepada yang lainnya. Itu, Mbak. Ya. Ya. Thank you, Gema. Ya, jadi bagaimana pewarisannya ini tadi ya dari para tokoh-tokoh maestro-maestro kemarin yang hadir ini juga sebenarnya jadi mungkin PR bersama juga ya untuk tim di Indonesia Bertutur ya, sama tim di Kemendikbud terutamanya ya, untuk memperhatikan ini bagaimana ke depannya. Septina, silakan. Oke Kak, ya saya juga sama seperti kakak-kakak. Harapannya bahwa ini tidak berhenti di sini, karena ini ruang yang sangat penting. Seperti tadi saya bilang bahwa ini juga menjadi bagian dari pembelajaran yang selama ini mungkin hanya ada dan berkembang di tempat masing-masing ataupun personal masing-masing yang masih terus melantunkan, sementara generasi yang dibawa itu sudah berkiprah di wilayah yang lain. Tapi justru dari peristiwa ini memberikan motivasi baru seperti itu, yang misalnya di Dondong sendiri, pelantun Dondong itu dia salah satu pelantun yang termuda gitu kan, karena dia bilang, Kak, cuma saya sendiri terakhir nih dari di tempat saya itu cuma 2 orang, satu guru saya dan saya sendiri kayak gitu. Dan dia benar-benar sadar akan peristiwa, bahwa dari peristiwa ini juga dia bilang, setelah ini saya juga harus punya tugas untuk memberikan seperti motivasi untuk adik-adik yang lain, generasi yang baru juga. Begitu juga terjadi di teman-teman di Kindo Choir, seperti tadi Kamelati bilang, bahwa bahkan kakak ibu bilang di kampung sekarang bukan hanya adik-adik perempuan yang mau berlatih, tapi hampir semua sekarang satu kampung anak-anak laki-laki pun sudah menjadi ingin terlibat karena melihat peristiwa ini gitu loh. Mereka sudah betul-betul bahwa peristiwa ini sangat berharga, bahwa tradisi lantunan nama itu berharga dan harus terus dikembangkan. Sehingga menurut saya dari peristiwa ini kita banyak kita yang tidak tahu jadi tahu, terus yang sudah tahu ini adalah berharga justru semakin menjadi motivasi untuk terus dikembangkan, sehingga peristiwa Ruatan Bumi ini bagi
entah nanti dengan energi yang lain, dengan tema yang berbeda, tapi ruang-ruang ini harus terus ada kayak gitu dalam kesempatan yang berbeda pastinya, tetapi ruang-ruang semacam ini terus harus ada seperti itu. Itu Kak dari saya. Ya, terima kasih Septi. Lagunya oke banget sih. Arlin belum ya? Silakan Arlin. Bisa. Sudah ada sinyal lagi sekarang. Oh, sudah ada sinyal. Oke, siap. Kalau aku mungkin harapannya adalah semoga dari ya proses Indonesia Bertutur dan Ruatan Bumi ini ya, bukan hanya media tari, media musik, tapi juga lantunan dan bahkan budaya lain yang tidak tercatat gitu. Karena dengan kemarin ini ngobrol sama Asya juga, ternyata banyak sekali pola ikat, tenun maupun apapun itu dari pertekstilan yang nggak dicatat dan mungkin hanya tinggal satu gitu orang yang tahu motifnya. Jadi budaya Indonesia itu banyak sekali yang harus dilestarikan ya. Mungkin bukan dilestarikan, tapi bahkan disebarluaskan supaya makin banyak orang yang tahu, pasti akan makin banyak orang yang terpanggil. Sama kayak kita-kita ini yang terharu begitu waktu ngedenger Didong, Rinek, Dideng, Trinok, terus Kino Choir gitu, bahkan sampai merinding dan meneteskan air mata. Saya yakin akan banyak juga masyarakat di Indonesia yang tergugah seperti itu. Semoga Ruatan Bumi ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi jadi sesuatu yang lestari. Terima kasih, Arlin. Oke, nggak berasa kita hampir 2 jam nih ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali kepada semua tim kreatif dari Ruatan Bumi, Mbak Melati, Unitati, Septina, Kak Ida, Gema, Arlin, dan yang nggak hadir hari ini, cium-cium jauh kepada yang nggak hadir hari ini, tapi nonton di YouTube atau nanti nonton siaran ulangnya ya. Dan juga turut berduka ya untuk Sinta yang sedang berduka ya di Makassar. Ternyata ayahnya berpulang pada saat pentas ya, setelah pentas ya tanggal 13 itu, jadi benar-benar pasti sangat kedukaannya sangat mendalam ya. Jadi seperti setelah berkarya dan langsung harus menerima berita duka gitu. Dan untuk yang nggak bisa hadir juga siapa, Isa sama Asya ya, nggak bisa hadir. Semoga kita bisa diskusi lagi nanti ya ke depannya dengan tim yang lain nanti. Bagian kedua, part 2 yang nggak hadir nanti ya. Ini part 1, nanti ada part 2. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir, dan hari ini kita mendapatkan cerita dan sharing yang sangat bermanfaat ya untuk kita dari proses Ruatan Bumi ini yang sebenarnya adalah bagian dari suatu peristiwa tadi ya, kata Mbak Melati, peristiwa kesenian, peristiwa healing, dan juga peristiwa menuju pemulihan bersama begitu ya, sebagai kita sebagai satu gerakan kesenian dan kemanusiaan lah ya di Indonesia ini, bagaimana kita bersama-sama bangkit dari persoalan yang kita alami selama ini, dan kemudian melalui kreasi-kreasi seni seperti inilah ya kita kemudian mengembangkan lagi semua tradisi yang sudah ada dan belajar dari situ, dan tentu juga berkarya dengan rasa dan estetika dari suatu Indonesia ya yang kedepannya nanti kita sama-sama merawatnya dan kemudian menurture-nya ya untuk sama-sama menghasilkan sesuatu bersama bagi kebaikan kita bersama begitu. Terima kasih banyak dan semoga kita semuanya sehat-sehat, dan kita tunggu ya tim kreatif karya berikutnya dalam tema yang lain atau dalam bentuk peristiwa kesenian yang lain, tapi kita tunggu berita dari tim 10 ini, tim 10 ya bilangnya. Ada G20, ada tim 10. Kita tunggu karya berikutnya dan semoga sukses ya di kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Senang bisa sedikit reuni di sini. Terima kasih juga yang nonton di YouTube. Terima kasih juga. Semoga semoga mendapatkan manfaat dari diskusi hari ini.
Terima kasih semua juga untuk tim Jagat Setara dan Arts for Women yang sudah hadir dan teman-teman yang di YouTube yang sudah hadir. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita share ya Instagram dari para pembicara semuanya supaya kalian bisa bertanya langsung kepada para pembicara. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima kasih Olin, semua. dan teman-teman Jagat Kita Setara. foto-foto dulu ya. Bye.